Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Pada kajian yang lalu ya, kita sedang membahas tentang karakteristik agama Islam atau ciri-ciri khusus agama Islam ya. Kalau tidak khilaf sudah kurang lebih 7 poin yang disampaikan. Nah, dari 7 poin tersebut ada yang bisa menyebutkan 3 saja. Angkat tangan dulu. Ya. Ada? Antum nyatat enggak? Megang pensil dipakai nulis enggak? Baiklah kalau gitu. Dari sekian banyak ciri-ciri khusus atau khosais atau juga mazaya, keutamaan agama Islam ya, yang sudah kita kaji, yang pertama adalah Islam ini adalah Rabbaniyah, ketuhanan. Jadi Islam ini adalah agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibangun dengan dalil ya, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kedua-duanya sumbernya adalah wahyu. Ya, makanya siapapun yang berbicara tentang Islam itu bukan kata ustadznya, bukan kata gurunya, bukan kata kiainya, bukan kata syekhnya, tetapi harus qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan bagaimana kata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara jama'i mereka itu juga maksum ya, karena mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga ya. Adapun secara individual, secara perorangan ya, kadang-kadang terjadi perselisihan, terjadi perbedaan ya, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum.
Adapun masalah akidahnya sama, yaitu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah lah yang Maha tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh manusia. Agama mana yang akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan kebaikan bagi manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan agama yang tepat, agama yang cocok ya bagi manusia. Ya, dan ini adalah agama yang juga dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Ya, contoh umpamanya kalau kita lihat bagaimana nasihat para nabi kepada anak-anaknya, ya diantaranya nasihat atau wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub. Ya, Nabi Yakub alaihi wassalam. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama yang cocok, agama yang memberikan kemaslahatan, agama yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini adalah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang rabbaniyah, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, agama yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia karena Allah lah yang tahu. Ya, hal ini juga sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Muluk, ya, surat ke-67 ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus dan maha mengetahui. Di Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan agama Islam ini untuk manusia. Kemudian di antara karakteristik, ya, di samping yang sudah disebutkan pada kajian yang lalu, juga Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kejadian manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, ya. Surat An-Nisa ayat yang terima, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, ya. Ittaqu rabbakum. Rabb itu yaitu Tuhan pencipta, Al-Khaliq, Tuhan pemberi rezeki, Ar-Razik, Tuhan pengatur, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, pendidik dan seterusnya, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu dari Adam alaihissalam. Semua manusia berasal dari Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan
hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang awal kejadian manusia dan juga akhir manusia. Ya, yang jelas bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan manusia itu untuk sementara. Ingat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk selamanya. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi manusia, tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Tinggal menjalani saja gitu. Menjalani tahapan-tahapan kehidupan kita. Ya, dari mulai alam ruh, kemudian alam rahim. Sekarang kita ada di alam dunia. Di dunia ini hanya transit, ya, hanya semacam sabda Nabi SAW seperti orang yang berteduh di bawah pohon, ya, di tengah-tengah padang pasir yang luas. Dan dia akan meneruskan perjalanannya. Ya, dan perjalanan kita di dunia ini itu episode yang paling singkat dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang berikutnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW secara tegas beliau menyatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Jadi yang lebih dari 70 itu sedikit. Ya katakanlah sampai 70, sampai 80, sampai 100 lah. Sampai 100 tahun. Ya, itu pun sudah secara fisik sudah repot. Ya, bila dibandingkan dengan perjalanan hidup yang berikutnya, ya di alam kubur saja, wallahu alam kita entah berapa ratus, berapa ribu tahun. Nabi SAW hidup di dunia berapa tahun? 63 tahun. Itu hitungan tahun Hijriah atau tahun Miladiyah? Hijriah. Jadi kalau tahun Miladiyah, tahun Masehi itu kurang lebih 60 tahun, 61 tahun. Tapi beliau sekarang di alam kubur sudah kurang lebih 1.500 tahun. Belum lagi orang-orang yang mati sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Nuh, udah ribuan tahun. Mereka ada di alam kubur, ada di alam barza, ada di alam penantian. Berapa tahun lagi wallahu alam. Jadi dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini sangat singkat sekali. Katakanlah 100 tahun. Kalau kita bandingkan dengan masa hidup di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, ya di surat Al-Hajj ayat 47 kalau tidak salah. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun yang biasa kamu hitung. Jadi kalau sampai berumur 100 tahun di dunia ini itu hanya 144 menit. Ya, dan kita tidak tahu berapa tahun gitu kan. Yang jelas orang-orang yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa itu sudah divonis dengan mati, ya. Apa ayatnya? Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati. Kapan itu? Wallahu alam. Yang jelas semua kita sudah ditetapkan, ya. Dan di situ tidak ditentukan oleh tuanya seseorang atau sakitnya seseorang, ya. Malah sering orang yang sehat mati, yang sakit malah sembuh. Ya, anak yang masih kecil, remaja yang masih kuat mati, ya. Tapi ada yang sudah tua renta tidak mati-mati, belum mati lah.
Yang jelas itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, antum bisa lihat kembali dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu, ya. Lampu saja ini punya ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya mati. Manusia juga sama. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya. Jadi dia umpamanya ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala menunda kematiannya gitu. Ya Allah, tundalah kematianku ini 1 tahun, jangan 1 tahun, semenit saja enggak. Sedetik saja tidak. Atau kalau belum waktunya mati, walaupun dia mencoba bunuh diri, tidak mati juga. Ya. Karena belum sampai kepada ajalnya. Nah, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Islam menjelaskan bahwa perjalanan hidup kita ini tidak berakhir di dunia. Tapi hidup kita ini adalah kehidupan yang panjang dan tanpa batas. Yang terbatas itu kehidupan di dunia ini. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kembali di surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berpikir kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Mengapa kalian membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan, padahal kamu itu tadinya mati. Diciptakan dari benda mati. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Ya, dari tanah. Kemudian fa'ahyakum, lantas Allah menghidupkan kamu. Kapan itu? Sejak di rahim ibu. Ya, di rahim ibu usia 120 hari. Di situ sudah ditetapkan amalnya, ajalnya, rizkinya. Apakah dia akan masuk surga atau neraka? Itu sudah sejak kita di dalam rahim ibu itu sudah ditetapkan. Jadi antum sekarang duduk di sini, ana duduk di sini, ini bukan sesuatu yang kebetulan, sudah Allah tetapkan. Ya, tentang amal, tentang ajal. Ya, di mana, kapan, bagaimana proses kematian seseorang? Ya, apakah mungkin mati yang wajar di tengah-tengah keluarga atau mungkin juga di di ruang ICU dengan kabel selang kemana-mana, atau mungkin terkapar di tengah jalan, mungkin juga jatuh dari pesawat sehingga badan kita sudah tidak dikenali lagi, tenggelam di laut, atau mungkin diterkam oleh binatang buas. Wallahu alam, itu tidak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu mencari tahu. Pesan Allah Azza wa Jalla hanya satu. Mati itu pasti. Dan pesan Allah Azza wa Jalla, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang harus kita jaga. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Adapun mati itu sendiri pasti. Penyebabnya macam-macam. Ya, sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan, ada ungkapan syair kematian itu. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid wa man lam yamut bisayib mata bi ghairihi. Beragam sebab-sebab kematian, dan mati itu sendiri satu, pasti.
Wa man lam yamut bisaib, barang siapa yang tidak mati dengan pedang. Ya, kalau sekarang orang sedang dihantui dengan virus corona. Katakanlah wa man lam yamut bil kuruna, barang siapa yang tidak mati dengan corona dia selamat. Mata bigoirihi, mati juga. Ya, mati juga dengan sebab-sebab yang lainnya. Jadi tidak bisa dihindari. Nah, itu Islam mengajarkan kenapa manusia banyak yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia rakus, ya. Rakus dengan kekuasaan, rakus dengan harta, sehingga tidak lagi memikirkan mana yang halal, mana yang haram, ya. Itu kuncinya adalah karena dia tidak beriman, tidak meyakini akan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Ya. Jadi kalau sekarang antum bilang, kenapa orang-orang kafir itu orang-orang durjana, orang-orang yang zalim, orang-orang yang biadab itu kaya raya? Bisa saja. Karena untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang sukses dunia, itu tidak usah beragama pun bisa. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat 15. Surat ke-11 ayat 15. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki sukses dunia, maka kami akan memberikannya sebagai imbalan terhadap kerja keras mereka, dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan. Jadi siapapun bisa menjadi konglomerat, siapapun bisa menjadi kaya raya. Ya, tapi ini yang mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini hanya sementara. Yang panjang tanpa batas itu setelah mati nanti. Ya kan? Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum. Ini yang kita hadapi sekarang. Kapan itu wallahu alam. Ya. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan lagi. Jadi mati, hidup. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Setelah hidup yang kedua ini tidak ada mati lagi. Ya, tidak ada mati lagi. Nah, makanya orang yang mencari dunia, orang yang rakus dengan dunia bisa dia dapat. Tapi Allah mengatakan di surat Hud ayat ke-16-nya, ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Ya kan, di dunia pernah berbuat kebaikan, wahabito ma sona'u fiha. Ya. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Wabatilu makanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada balasannya di akhirat. Yang akan mereka dapatkan itu adalah neraka. Nah, jadi itu semuanya dijelaskan di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran di surat Toha, surat ke-20 ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Cuman antum jangan berpikir kalau kita diciptakan dari tanah berarti saudara dengan tempayan, saudara dengan cobet, gitu. Ya, tentu di sini berbeda ya.
Ya, kita diciptakan dari tanah melalui proses. Ya. Katakanlah maaf, seseorang itu disebutkan dari setetes mani. Mani itu juga berasal dari sari-sari hormon, dari hormon. Hormon itu juga adalah dari sari-sari makanan. Makanan itu terdiri dari hewani dan nabati yang asalnya dari tanah. Jadi ujung-ujungnya kembali ke tanah juga, tetapi melalui proses. Jadi tidak diciptakan seperti membuat keramik, tidak membuat perabotan, tidak. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita, bahwa hidup ini punya tugas, punya tujuan, diciptakan manusia ini untuk apa gitu. Nah, saya membedakan ya. Saya sering mendengar Ustadz mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu untuk beribadah. Ya, kalau saya termasuk yang menganggap itu kurang tepat. Ya. Tujuan hidup itu adalah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidup Anda sebagai muslim? Tujuan hidup saya secara vertikal menurut garis ke atas. Kenapa ke atas? Karena Allah ada di mana? Di langit. Ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara vertikal. Secara horizontal, garis melebar ke samping, ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia banyak jenis dan macamnya, ya. Bisa mungkin menjadi ilmuwan, bisa menjadi konglomerat, menjadi hartawan, bisa menjadi teknokrat, bisa menjadi birokrat, bisa menjadi bangsawan, hartawan dan lain sebagainya. Selama itu tidak dilarang, silahkan. Ya, antum mau jadi apa silahkan. Tapi untuk mencari kebahagiaan di akhirat hanya satu. Tidak ada jenis yang lain. Apa yang satu itu? Harus masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya juga hanya satu. Apa itu? Shiratal mustaqim. Ya, ada pepatah mengatakan memang banyak jalan ke Roma. Udahlah kalau menempuh jalan mana saja gitu. Mau beragama agama mana saja. Yang penting nanti kita ketemu semuanya di surga. Gitu. Tidak. Untuk meraih kebahagiaan di akhirat itu hanya satu jalan, yaitu Shiratal mustaqim. Untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia silakan. Ya. Tapi satu-satunya jalan yang ampuh dan mampu menyampaikan kepada kebahagiaan di akhirat hanya satu. Yang Allah tunjukkan diantaranya di surat Al-An'am ayat 153. Ya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jadi jalan yang benar itu hanya satu. Jalan Allah itu hanya satu. Semua yang berseberangan, semua yang bertentangan, semua yang tidak sejalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebatilan. Maka ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Nanti kamu akan tercecer dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu Allah wajibkan kepada kalian agar kalian bertakwa.
Itu kalau kita bicara tentang tujuan hidup secara vertikal, secara horizontal ya. Ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang tercermin dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kemudian ingin menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi berislam ini agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi yang menikmati Islam itu bukan manusia di tempat tertentu saja, bukan orang Arab saja, bukan orang Indonesia saja, ya bukan orang benua Eropa atau Afrika dan yang lainnya, tetapi seluruh alam bisa menikmati Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan manusia itu juga punya tugas hidup, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Tadi di surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, atau yang lebih jelas lagi di surat Al-Baqarah yang tadi ayat 21. Itu menjelaskan tentang tugas hidup manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Jadi ini kalau dalam sastra Arab itu disebut li ta'lif. Dipertautkan dulu, ya. Disentuh dulu. Siapapun yang sadar jadi manusia akan merasa terpanggil. Wahai manusia, konsekuensi jadi manusia itu adalah u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa target yang ingin dicapai dengan ibadah itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa mesti bertakwa? Di antaranya karena takwa adalah bekal hidup yang terbaik. Takwa adalah busana hidup yang terbaik. Takwa adalah derajat puncak tertinggi seorang mukmin. Takwa juga tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Baca kembali firman Allah di surat Ali Imran ayat 133. Bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dan sorga dari Rabbmu yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya tugas hidup manusia itu ibadah. Target yang dicapai dengan ibadah itu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa mesti bertakwa? Di antaranya agar masuk sorga. Mustahil orang yang tidak beribadah akan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi itu diantaranya karakteristik Islam memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu punya tugas hidup, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah dalam artian yang khassah. Ya, ingat nih, ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah dalam artian yang sempit. Apa itu? Pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang tata cara, acara dan upacaranya secara rinci sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti toharoh bersuci, sholat, zakat, saum, haji, upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, itu sudah lengkap
dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam ini tinggal melaksanakan saja. Ya, makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah adalah tugas hidup manusia. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, sesuatu yang tidak boleh dilakukan sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Sehingga ada kaidah mengatakan al aslu fi ibadatin butlan hatta yaqumad dalil alal amri. Asal pokok prinsip ibadah itu adalah batal, mamnu, dilarang, hatta yaqumad dalil alal amri, sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Jadi gak boleh seseorang beribadah kemudian ditanya kenapa kamu melakukan ibadah seperti ini. Umpamanya salat subuh itu 2 rakaat, dia lakukan 7 rakaat. Pasti tanya kenapa kamu salat 7 rakaat? Mumpung seger gitu. Ya. Kenapa kamu lakukan 7 rakaat? Ya kan tidak ada yang melarang. Jadi ibadah itu jangan cari larangan, tetapi yang dicari adalah perintah. Kalau ada perintah berarti boleh dilakukan, kalau tidak haram untuk dilakukan. Ya. Jangan orang banyak mengatakan, kok kenapa melakukan ibadah seperti ini? Ya kan tidak ada dalil yang melarang. Urusan ibadah itu bukan cari dalil yang melarang, tetapi cari perintah. Kalau urusan dunia baru berhenti kalau dilarang. Ya, kalau dunia itu disebutkan kan, al aslu fil asya al ibaha hatta yaquma dalil ala nahji. Asal pokok dari urusan dunia ini mubah. Ya, mau pakai apa, mau pakai baju apa, mau makan apa, mau minum apa, ya, rambut mau dipanjangin, mau digundulin, gitu. Ya, silahkan. Ya, tapi kalau ada larangan baru berhenti. Mau minum apa, silahkan. Kemudian ada larangan minum minuman keras, khamr. Ada nggak minuman keras yang halal? Hah? Ada es batu. Jadi es batu gak ada homernya. Nah, jadi selama tidak dilarang, urusan dunia ini boleh. Tapi urusan ibadah itu tidak boleh sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Ya, makanya sering di masyarakat itu ribut, ya. Ribut karena ada orang yang melaksanakan ibadah tanpa perintah. Ya, umpamanya Rasulullah SAW mencontohkan untuk mengumpulkan orang sholat berjamaah itu dengan azan dan memulai sholat itu dengan iqomah. Ya, kemudian ada yang naro drum band namanya di masjid. Gitu. Terjadilah pro dan kontra. Ya, kalau terjadi pro dan kontra seperti itu, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh atau tidak? Gitu. Sederhana aja, gampang. Gitu. Jadi itu diantara karakteristik Islam, bahwa Islam memberitahukan apa tugas hidup manusia sehingga jelas. Ya, jadi dia harus beribadah dalam artian yang sempit dan juga ibadah dalam artian yang luas. Sementara ibadah dalam artian yang luas itu seluruh aktivitas manusia, seluruh aktivitas seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, selama memenuhi 3 syarat akan menjadi ibadah. Apa 3 syarat itu? Pertama, ikhlas sebagai titik tolak. Yang kedua, ridho Allah sebagai titik tuju. Yang ketiga, amal soleh sebagai garis amal. Artinya seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan kita dikaitkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, Islam juga adalah agama fitrah. Ya. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah
dan akal manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan, aduh ini ayat Al-Quran ini tidak masuk akal. Bukan ayat tidak masuk akal, tapi akal kamu yang belum bisa masuk ayat. Ya. Dan pendekatan terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis bukan pendekatan akal, tetapi pendekatan iman. Ya, saya mungkin pernah contohkan ya, dulu pengalaman ada seorang dosen di ITB, ya, dan dosen saya juga waktu itu. Beliau adalah, kami manggil Mang gitu karena apa namanya, senior. Mang Endang Saifuddin Ansori MA. Beliau lulusan dari, dulu pesantrennya pesantren Persis, kemudian kuliah di Unpad, S1-nya, S2-nya di McGill University, Kanada. Beliau cerita, saya pernah bertanya kepada mahasiswa di ITB itu dalam kuliah gabungan, kenapa daging babi diharamkan? Ada yang mengatakan karena ada unsur cacing pita yang membahayakan kesehatan manusia. Ternyata argumen itu dibantah oleh mahasiswa yang lain. Kalau alasannya itu, sekarang teknologi sudah canggih, bagaimana kalau daging babi itu dipanaskan sekian derajat sehingga diyakini cacing pitanya itu mati. Kemudian daging babi itu disterilkan. Apakah berubah menjadi halal? Akhirnya waktu itu para mahasiswa itu diam. Ada seorang mahasiswa dari seni rupa. Dulu zaman kami kuliah itu biasanya rambutnya itu panjang-panjang. Ada seorang mahasiswa dari Sumatera Utara, dia mengatakan semua pendapat tadi tidak benar. Kenapa daging babi diharamkan? Karena Tuhan telah mengharamkan. Kenapa Tuhan mengharamkan? Saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena Tuhan tidak memberitahu. Dia bilang kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, sikapi dengan sikap sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Adapun hikmahnya mesti banyak gitu kan. Ya, dan sekarang kan kita lihat ya, kenapa kalau anjing menjilat tempat air harus dicuci 7 kali dicampur tanah. Sekarang ditemukan karena ada bakteri yang tidak bisa mati kecuali hanya dengan tanah. Kenapa kalau ada apa namanya, lalat yang masuk ke minuman harus dicemplungin, kemudian dibuang? Karena sabda Rasulullah, di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, di satunya lagi ada penawar. Sekarang sudah ditemukan secara ilmiah, bahkan dibawa dalam Olimpiade di Georgia 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Sekarang sedang dikembangkan pengobatan yang diambil dari embrio lalat. Ya, banyak ternyata dari daging babi itu sendiri, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menular kepada manusia. Ya, ini Islam itu agama yang agama fitrah, tidak bertentangan dengan akal manusia, agama yang up to date, agama yang aktual, ya. Ya, tidak ada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang out of date, yang sudah sudah tidak sesuai dengan zaman, enggak. Semua cocok. Ya, padahal ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang tetap dijaga keasliannya. Ya, itu di surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam
sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi yang tahu Islam itu hanya sedikit, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahu. Kalaupun kita tidak tahu, tapi termasuk orang yang mau tahu. Yang celaka itu sudah tidak tahu, gak mau tahu, sok tahu, ya, sok tahu. Diberi tahu tidak mau. Kalau begitu harus diberi tempe. Ya, itu orang yang apa namanya, yang celaka itu. Ya. Jadi Islam memperhatikan akal dan mengajaknya untuk berpikir, mencela kebodohan. Dan Islam juga melarang untuk mengikuti seseorang tanpa dasar ilmu. Ya. Sehingga dibedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ya. Silakan lihat di surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Artinya begini, orang yang beriman itu, orang yang berakal itu duduknya, berbaringnya, berdirinya, duduknya, berbaringnya dalam kerangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Saya kalau baca ayat ini, yaitu di surat Ali Imran ayat 190 dan 191, saya ingat kepada guru saya dulu, ya. Guru sekaligus boleh dikatakan bapak angkat saya, Profesor Muhammad Ruslan Nurdin di Bandung, dosen ITB. Beliau pernah bercerita ada seorang ilmuwan, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung, yaitu seorang profesor doktor di bidang astronomi, ilmu perbintangan. Orang itu tentang apa namanya, kepakarannya tidak diragukan. Hanya orang itu gila hormat. Jadi kalau orang tidak menghormati dia tersinggung. Satu waktu ada orang yang apa namanya, iri gitu. Dia sedang duduk, sedang santai-santai, dia lewat. Orang ini lewat, kemudian batuk, dia melirik. Ketika melirik dia meludah, gitu. Seolah-olah menghina dia. Gitu. Itu ternyata jadi pikiran. Dia tersinggung, sakit. Udah dirawat di Bandung di beberapa rumah sakit. Tidak sembuh. Waktu itu ada yang ngasih tahu, coba berobat ke Jakarta ke Dokter Ali Akbar. Itu dulu ya, zaman tahun-tahun 60-an. Jadi dulu di Jakarta itu ada namanya Dokter Ali Akbar. Orangnya agak nyentrik gitu. Jadi mobilnya itu pakai baling-baling di atasnya itu. Kayak helikopter gitu. Ya, saya chopper dulu kan orang punya mobil jarang. Akhirnya
Ya karena dia ingin sembuh, mau tuh. Setelah konsultasi dengan dokter itu, kata dokter Ali Akbar, Anda mesti dirawat di sini. Saya sediakan pavilion, saya sediakan kamar khusus, dan di depan kamar Anda itu ada taman. Ada taman. Kemudian kata dokter itu, setiap malam, sepertiga malam yang terakhir Anda bangun, kemudian sholat tahajud. Dia bilang, dokter saya ini kesini mau berobat, bukan mau menyantren. Kata dokter, iya saya tahu, cuman Anda mau sembuh apa enggak? Iya. Akhirnya karena didorong ingin sembuh, artinya dia nurut juga. Jadi malam dia bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian keluar ke taman, duduk. Ditakdirkan sedang bulan purnama. Dia melihat ke langit. Di situ ada bulan purnama, ada bintang gemintang. Kalau antum, kita melihat bintang itu seperti sesuatu yang sebatas hiasan langit saja. Tapi dia kan seorang astronom, seorang ahli ilmu benda angkasa. Dia gambarkan bahwa bintang-bintang itu ada yang besarnya itu sekian juta kali bumi. Atas dia berpikir, Masya Allah, bintang aja, matahari aja sekian juta kali besar bumi. Dan ada bintang, ada galaksi yang jumlahnya satu gugus itu miliaran. Apa artinya saya gitu. Kemudian kata dokter itu, setelah itu kamu baca Quran. Pas dia baca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Subhanallah, ya. Masya Allah, dalam waktu yang singkat dia sembuh dan bisa kembali lagi ke Bandung pada saat itu. Jadi ini adalah bahwa Islam juga melarang ya umatnya untuk taklid buta, untuk ikut-ikutan tanpa dasar ilmu. Yaitu di surat Al-Isra. Ya, ini ayat yang wajib antum hafal, surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan dan hati kamu akan diminta pertanggungjawaban jawab. Ya. Tentu saja Islam di sini adalah meliputi akidah dan syariah, keyakinan dan pedoman hidup. Islam telah sempurna dalam akidah, syariah, dan juga akan melahirkan akhlak yang mulia, ya. Dan Islam ini tinggal melaksanakan, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, dan tidak perlu dimodifikasi. Baiklah. Karena waktu juga yang membatasi kita, kajian pada pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri saja dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.